Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Baik, alhamdulillah. Ada yang nggak datang? Datang semua ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari sama-sama kita berdoa. Nah, dipimpin oleh Rahim. Ya, silakan Rahim, mari sama-sama kita berdoa. Pimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan kalau kita berdoa dengan khusyuk, berkah belajarnya, mudah dapat ilmunya ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak semua dapat memahami mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, coba kita lihat dulu di sekeliling kita. Ada kipas angin. Pernah lihat kipas angin ada nggak di rumah? Ada, ya kan? Ada kalkulator di rumah? Ada. Ada nggak yang pernah pegang HP ke sekolah ini? Nggak ada. Nah, pernah ada di HP ada rumah kan? Di rumah ada HP-nya kan? Ada. Nah, itu termasuk salah satu dari jenis mesin cerdas atau mesin tidak cerdas. Bedanya mesin cerdas itu dia hanya sesuai dengan instruksi. Misalnya kalkulator. Kamu buat 10 dikali 10. Kamu picit angkanya, kamu tekan angkanya, baru dia bisa tahu kita jawabannya. Tapi kalau mesin yang cerdas, pernah kamu lihat tadi mobil yang bisa berjalan tanpa supir? Pernah dengar? Nah, dia bisa bergerak sendiri, bisa laju sendiri tanpa dikemudi. Yang supirnya hanya melihatnya dengan tenang. Itu namanya mesin cerdas. Nah, untuk lebih paham lagi, Bapak ada video. Bapak tampilkan video mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa mendengar? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri terhadap mereka dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau mesin cerdas.
cerdas mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, demi mengundang kiri, mobil tanpa pengemudi atau lepas aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Google, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi sendiri, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari kemampuan data dan pengalaman atau mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin yang cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi cepat dan tidak diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan emosi baru. Contoh mesin yang cerdas: kalkulator, mesin susu, lema, laptop, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin yang cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin yang cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespon, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin yang cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau berpihak lain. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan mesin cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, udah habis videonya. Tapi coba kita tepuk fokus dulu ya sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak bilang, ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Oke, bisa? Coba. 1, 2, 3. Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Iya, oke. Tadi anak-anak sudah lihat ada video mesin cerdas dan mesin non cerdas. Siapa yang bisa menceritakan video tadi? Pak, tadi saya lihat mesin cerdas itu yang ini, yang ini, yang ini. Kalau yang nggak cerdas tuh, Pak, yang ini, yang ini. Coba, siapa bisa? Coba Rihan, apa yang kamu pahami tadi dari video tadi? Coba, Rihan. Mesin yang cerdas hanya bisa melakukan apa yang manusia suruh. Mesin non cerdas, ya? Iya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Rihan. Benar ya, singkat dari Ham, mesin non cerdas itu hanya bisa melakukan sesuai dengan instruksi, sesuai yang kita suruh. Misalnya mau hidup kipas angin, kita tekan tombolnya untuk kecepatannya, untuk apanya, waktunya gitu. Itu benar. Kalau yang mesin cerdas ada yang bisa? Rani? Coba Rani, kalau mesin cerdas tuh Pak, dia bisa gerak sendiri misalnya. Apa Rani? Menurut Rani, mesin cerdas itu kayak mana Rani? Motor, mobil ya. Nah, mobilnya kenapa? Iya, maksud Rani ini mobilnya bisa berjalan tanpa supir. Itu maksudnya. Benar ya? Kasih tepuk tangan untuk Rani. Wah, luar biasa ya. Jadi intinya nak, mesin cerdas dan non cerdas itu bedanya. Kalau yang non cerdas hanya dia diinstruksikan. Misalnya remote TV. Kita mau lihat TV One, mau lihat Upin Ipin gitu misalkan. Kita pilih. Atau pingin Upin Ipin diam aja. Nanti terpilih nggak Upin Ipinnya misalnya? Enggak kan? Tapi kita picit dulu, pilih dulu. Baru dia terpilih. Itu namanya mesin non cerdas. Sesuai dengan instruksi kita. Kalau yang non cerdas tadi itu,
seperti Google. Dia mencari data. Kita minta instruksinya, dia mencari semua data. Itu namanya mesin cerdas. Oke, paham? Iya, ini ada tugas kelompok. Bapak bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siap? Ya. Ngapain kita hari ini? Bersenang-senang. Iya, oke. Ini ada kelompok untuk anak-anak Bapak. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sebelumnya, coba, iya, dengar Bapak dulu. Nah, di sini ada gambar. Ada 8 gambar. Tugasnya, dari 8 gambar ini, kamu pilih yang mana-mana saja yang bagian mesin cerdas, tulis di sini. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Yang mesin non cerdas, tulis di bawahnya. Yang ini, yang ini, yang ini. Bisa? Sebelumnya buat namanya, buat kelasnya. Oke? Iya. Semuanya mulai bekerja diskusi ya. Oke. Bisa? Paham? Cara menjawabnya paham? Siap? Oke. Kelompok 3 sudah siap. Kelompok 2? Belum. Ayo, semangat. Kelompok 1 siap? Mantap. Ayo. Udah yakin benar? Udah kerjasama ini? Ya. Nanti kita ganti-gantian mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 gitu ya. Coba Bapak cek dulu. Udah dibuat namanya? Udah. Kelasnya? Udah. Kita tunggu dulu kelompok 2 ya. Tunggu kelompok 2 siap. Siap? Siap semua? Iya, baik. Kelompok 2 dulu, Bapak minta untuk mempresentasikan diskusi. Kami dari kelompok 2, coba. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Mesin cerdas, mesin cuci, Google Assistant, mobil otom. Coba diulangi. Mesin cerdas tadi. Jawaban pertama apa? Mesin cuci. Kemudian
Asisten. Iya, terus Mobil otonom. mobil otonom. Iya, terus chatbot. Ya, oke. Sekarang mesin non cerdasnya. Coba. Remote TV. Deteksi wajah di layar HP. Iya, terus blender, kalkulator. Iya, ini jawaban dari kelompok 2. Kita cek dulu jawabannya. Ya. Kita lihat sama-sama apakah jawabannya benar? Nah, di kelompok 2 ada 2 jawaban yang salah. Nggak apa-apa, kasih tepuk tangan dulu. Skornya 6 dari 8 soal ya. Oke, baik. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Iya. Mesin cerdas apa? Mobil otonom. Mobil otonom ya. Deteksi wajah. Pendeteksi wajah. Google Assistant. Chatbot. Iya, ini jawaban mesin cerdas kelompok 3. Kalau jawaban mesin non cerdasnya? Blender. Mesin cuci. Kalkulator. Remote TV. Ini jawabannya, udah pas nih susunannya Pak buat. Oke, kita cek sama-sama. Apakah jawabannya benar? Coba kita lihat. Benar semua. Luar biasa. Kelompok 3 skornya 8/8. Maksudnya benar semua dari 8 soal. Oke. Sekarang kelompok 1. Kita mulai. Iya. Pendeteksi wajah pada kunci layar HP. Kemudian? Iya. Chatbot. Google Assistant. Iya. Mobil otonom. Lari mobilnya. Nah, terus? Iya. Remote TV. Kalkulator. Mesin cuci. Blender. Nah, ini jawaban dari kelompok 1. Kita cek sama-sama, kita lihat apakah benar semua. Benar semua. Luar biasa ya. Alhamdulillah kelompok 1, 2, 3 udah luar biasa ya. Nah, sekarang Bapak mau menampilkan slide ya. Nah, kita tadi udah belajar sama-sama. Mari kita lihat ini anak-anak semua. Mesin cerdas di sekitar kita ya. Apa itu mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Mereka mampu belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang diterima. Jadi dia terus mengupdate dirinya, mengupdate mesinnya, maksud Bapak ya. Semakin sering dia dicari, semakin sering dia keluar. Contohnya, pernah lihat history HP di rumah, mungkin pernah ada megang HP orang tuanya. Kalau seringlah kamu nonton Upin Ipin misalnya, begitu buka YouTube, yang dilihat, yang sering keluar di YouTube-nya apa? Upin Ipin. Itu dia maksudnya. Sering memperbarui datanya dia tadi, itu ya. Nah, kemudian contoh dari mesin cerdas seperti yang anak-anak tadi
sudah diskusikan asisten virtual, ada mesin otonom, ya. Nih mobil pintar tadi. Si supirnya hanya minum aja, pegang buku, mobilnya jalan sendiri. Nah, itu namanya mesin cerdas, ya kan? Kemudian ada pendeteksi wajah. Tadi ada yang di kelompoknya tadi kan? Nih, kita mau buka HP, dikunci layar HP-nya. Kalau nggak ada wajahnya, nggak terbuka HP. Nah, itu namanya mesin cerdas juga. Kecerdasan artifisial juga sama. Kemudian ada lagi nih, seperti CCTV. Ada juga pendeteksi. Kalau misalnya CCTV tahu dia, oh ini wajahnya si A, ini si B gitu. Yang ada sudah modernnya, itu dia. Kemudian Bapak lanjut, kenapa mesin cerdas itu penting? Karena bisa membantu pekerjaan kita lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Contohnya tadi HP, privasi kita sudah jadi lebih kuat. Nggak bisa dibuka sembarangan. Misalnya HP-nya terletak, tinggal, hilang. Kalau udah terkunci kuat datanya, nggak mudah dibobol orang. Itu maksudnya nomor 2. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Yang keempat, memudahkan akses informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja. Tips aman menggunakan mesin cerdas. Ini yang paling penting untuk kita semua. Kita hanya jangan pemakai, tapi perlu juga tips-tipsnya. Yang pertama, seperti yang Bapak bilang tadi, privasi diri kita. Bisa jadi dua sisi, data kita bisa hilang, data kita bisa aman. Tergantung kita mau bagaimana memanfaatkannya. Bagaimana menggunakan kecerdasan artifisial, termasuk yang mesin cerdas itu. Kemudian kita menggunakan mesin cerdas itu bertanggung jawab. Apa yang kita klik, apa yang kita buka, apa yang kita browsing itu kita tanggung jawab. Yang ketiga, mempelajari fiturnya dan manfaatnya untuk dimanfaatkan dalam sehari-hari. Misalnya untuk mengerjakan soal, mencari jawaban, gitu ya. Nah, trik tentang mesin cerdas, ya. Nah, itu dia ya. Bapak, sama-sama kita udah menyimpulkan pelajaran tadi. Mari sama-sama kita tutup pelajarannya dengan berdoa. Coba pimpin dulu Riha doa. Amin ya robbal alamin. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu anak-anak Bapak semua dan bermanfaat ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.